apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Menuju internasionalisasi, program Prodi Ilmu Pendidikan via UB membidik mahasiswa di kawasan ASEAN untuk menempuh perkuliahan di via UB. Langkah ini sudah mulai dilakukan dengan rintisan kerjasama dengan kampus dari Malaysia, Thailand, dan Filipina. Ketua Prodi Ilmu Pendidikan via UB, Dr. Hermawan mengatakan, VIA memanfaatkan program mobilitas mahasiswa internasional yang ada di Dikti dan MBKM dengan merintis program MBKM internasional secara independen. Menurutnya, kerjasama yang selama ini insidensial dalam bentuk seminar dan workshop akan ditingkatkan dalam bentuk penjaringan mahasiswa kawasan ASEAN untuk menempuh perkuliahan di VIA. Di administrasi pendidikan di tempat kami itu bekerja sama dengan program administrasi pendidikan dengan universitas yang lain seperti UPI, UNESA, atau UNJ Yogyakarta, misalnya seperti itu. Nah, itu yang independen. Itu diakui secara sebagai program MBKM juga ya, yang bersifat inbound outbound. Nah, dari situ kami punya gagasan. Ini juga ada Pak Aulia Lukman yang salah satu dosen hukum kami yang kita sering berdiskusi. Bagaimana kalau kita kembangkan MBKM yang selama ini nasional, kita coba internasional. Ya namanya merdeka, ya merdeka sekalian lah, katakanlah begitu. Nah, kami mencoba untuk menginisiasi program MBKM internasional ini dalam konteks yang independen tadi, berdasarkan inisiasi program studi atau fakultas masing-masing. Nah, yang dasar kenapa kami butuh MBKM internasional, pertama begini, kebutuhan internasionalisasi terutama dari pengadaan mahasiswa asing itu masih sangat minim, bahkan seluruh Indonesia, kebetulan saya asesor, itu jarang menemui program studi yang memiliki mahasiswa asing. Jadi dengan momentum MBKM ini, kami berharap bisa golek mahasiswa asing, bisa cari mahasiswa asing, ya, bisa mendatangkan mahasiswa asing untuk belajar di tempat kami. Kesadaran untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang mampu meningkatkan daya imun tubuh selama pandemi menjadi inspirasi bagi Profesor Tri Dewanti dari Fakultas Teknologi Pertanian UB untuk meneliti bahan pangan fungsional yang memiliki kadar imun tinggi bagi tubuh manusia. Profesor Tri Dewanti menilai bahan pangan fungsional yang memiliki imunodulator sangat bagus untuk membangun daya tahan tubuh saat pandemi dan bahan bakunya dapat diperoleh dengan mudah di sekitar. Profesor Tri Dewanti kemudian meracik wedang uwuh kelor rampah yang memadukan bahan wedang uwuh yang sudah ada dengan khasiat daun kelor yang sudah banyak dikenal sebagai tumbuhan ajaib. Ramuan tersebut sudah dipatenkan oleh Profesor Tri Dewanti dan termasuk salah satu inovasi dari Universitas Brawijaya. Selama pandemi ini saya selalu meneliti bahan-bahan fungsional, jadi istilahnya pangan fungsional yang punya sifat imunomodulator. Jadi imunomodulator itu adalah satu bahan yang bisa atau dapat meningkatkan sistem imun tubuh gitu loh Mas. Nah ini kan penting sekali ya. Jadi kalau di musim pandemi ini kan selain prokes yang ketat ya, ada berapa 5 apa 7 macam prokes itu ya. Tapi yang paling penting apalagi yang Omikron ini ya, itu paling penting adalah diri kita sendiri. Artinya sistem imun kita ini harus kuat ya. Jadi pertahanan diri kita ini harus kuat. Nah, untuk meningkatkan sistem imun itu salah satunya kita bisa meningkatkan dengan
minuman ataupun makanan yang punya sifat fungsional. Jadi dia bisa merangsang sel-sel imun kita ini lebih banyak gitu loh Mas. Nah dengan sistem imun yang tinggi tadi, namanya virus itu bisa dibinasakan gitu. Jadi nggak sampai masuk ke dalam tubuh kita. Mungkin baru sampai mulut, tenggorokan gitu ya. Itu sudah dihalau gitu ya Mas. Nah, salah satu yang penelitian saya yang kemudian saya patenkan, kemudian juga masuk di dalam buku inovasi ya. Ini sebagai kemarin di launching Mas peringatan Dies ya. Ini ada buku inovasi untuk negeri 24 tahun FTP mengabdi, itu salah satunya karya saya yaitu wedang uwut celup kelor rempah ya. Masa pandemi dan program MBKM menjadi pemacu bagi ilmu pendidikan via UB untuk mempercepat langkah ke kancah internasional. Ketua Prodi Ilmu Pendidikan via UB, Dr. Hermawan mengatakan, pandemi yang terjadi memungkinkan kegiatan kuliah bersama secara online yang berbiaya rendah. Selain itu, program MBKM juga menjadi pintu masuk bagi via UB untuk menggandeng kampus kawasan ASEAN. Program studi yang memiliki mahasiswa asing. Jadi dengan momentum MBKM ini, kami berharap bisa golek mahasiswa asing, bisa cari mahasiswa asing, ya, bisa mendatangkan mahasiswa asing untuk belajar di tempat kami. Nah, ini mahasiswa asing itu jarang dipenuhi karena relatif sulit. Nah, dengan adanya momentum MBKM ini, alasan yang kedua adalah kita mencoba untuk membuat terobosan begitu ya, sesuai dengan visi Brawijaya ya, go internasional atau menjadi global class university ya, mencoba MBKM internasional ini. Dan kebetulan kalau kita lihat di Belmawa Dikti, internasionalisasi mahasiswa itu ada sebenarnya yang disebut sebagai mobilitas mahasiswa internasional. Nah, itu sepertinya juga bagian dari MBKM. Nah, untuk mendorong atau untuk mengadakan mobilitas mahasiswa internasional ini juga butuh syarat-syarat yang cukup rumit sebenarnya. Kalau kita lihat di Belmawa. Nah, ini saya mencoba dengan MBKM yang independen internasional ini, paling tidak untuk rintisan lah ya. Untuk rintisan kami mencoba bersinergi, berkolaborasi dengan universitas yang lain untuk saling tukar mahasiswanya, untuk saling belajar di tempat masing-masing ya. Mereka ke sini atau kita ke sana. Dan kebetulan di hal ini juga didukung oleh momentum pandemi COVID ini yang sebenarnya cukup memudahkan untuk melakukan interaksi secara online, sehingga dari segi anggaran dan biaya dan lain-lain itu relatif tidak terlalu sulit. Artinya tidak terlalu memakan biaya. Hanya ibaratnya tukar Zoom saja itu bisa melakukan kelas internasional, kurang lebih seperti itu. Nah, momentum yang ketiga adalah kebetulan kami juga punya partner di luar negeri yang sudah kami rintis selama ini sudah Lahan pertanian seluas 380 hektar yang berada di Dusun Begawan Pandansari Lor, Kecamatan Jabung, yang selama ini ditanami ketela secara bertahap akan dikombinasikan dengan komoditas kopi. Menurut saya ya, atau dengan petani, maka pengembangkan makanan non padi itu juga untuk kesehatan ya. Jadi sekarang sudah mulai orang akan arahnya ke non padi ya, non beras itu. Ya, ini juga ini. Jadi nanti dari
380 hektar tadi, ya, kita akan transformasi atau pindah ke kopi, tapi pelan-pelan, ya. Jadi kita menanam kopi, tanam ketela pohon, tapi sebagian juga ditanami kopi. Ya. Atau nanti ke depan ya separuh kopi, separuh ketela. Karena kopi cocok untuk di daerah Begawan, dan masyarakatnya sudah support ini untuk berjualan kopi. Dia menguasai proses kopi, dan ada Taman Sari Garden. Ya. Investor besar, ya, investor besar, ya, investor besar, tapi orang dari lokal situ. Bukan kita menutup dari luar, tapi kebetulan ada, sehingga nanti kita bisa sinergi, ya. Kita mengatakan nanti timbul senyawa. Senyawa itu artinya tidak sejiwa, ya, tapi senyawa itu hal yang bisa dimunculkan. Ada value added dari usaha kecil dan usaha besar. Usaha kecil biar kecil, jangan dibesarkan. Atau kalau besar silakan. Tapi yang besar tidak usah ngurusi yang kecil. Tapi dari situ, karena yang besar itu ada usaha kecil sampingan, misalkan jualan kopi dan pecel dan makan dan sebagainya, maka dia petani bisa suplai ke situ. Jadi kita kembangkan untuk proses produksi ketela di situ. Setelah itu join dengan perusahaan besar, dan perusahaan besar ini sudah disupport oleh informasi teknologi bahwa sudah mulai berkembang. Dan kita bayangkan kalau itu bisa, saya kira kalau bisa optimal, ya Prof, ya, kalau pendapat petani bisa lebih lah. Artinya kan gini Prof, dengan adanya Taman Sari tadi, itu kan juga menyerap tenaga kerja. Nanti ada pabrik bisa menyerap tenaga kerja dan produk singkong, ya Prof. Kemudian nanti yang kecil, kemudian kulit singkongnya bisa dikembangkan untuk peternakan, ya. Penataan kawasan desa wisata Gubuk Laka di Kabupaten Malang dengan instalasi bambu menarik minat mahasiswa UB untuk terlibat dalam program tersebut. Subhan Ramdlani, Koordinator Merajut Bambu FTUB, menjelaskan sesuai dengan rencana PUPR, kawasan koridor sekitar homestay akan ditata menjadi spot ikonik dengan instalasi bambu agar mempercantik kawasan desa wisata dengan bahan baku lokal. Workshop instalasi bambu itu awalnya memang dari informasi dari pendamping kegiatan penataan kawasan strategis nasional, ya, wisata nasional KSPN BTS Bromo Tengger Semeru yang ada di Gubuk Laka. Kemudian salah satunya adalah menata sebuah kampung dengan ciri khas yang sudah dilakukan oleh PUPR bidang perumahan. Kemudian salah satunya memang dari alumni kita. Lalu ada pembicaraan, kemudian diinisiasi menjadi sebuah workshop yang melibatkan mahasiswa, yang di sana diberikan ada materi dari profesional, kemudian mahasiswa melakukan kunjungan site, spot-spot di kampung yang akan menjadi andalan desa wisata di Gubuk Laka. Walaupun memang kampung atau desa wisata di sini ini merupakan salah satu desa wisata yang terbaik di Indonesia, ya, peringkat ketiga nasional setelah Gunung Kidul, kemudian Manglipuran, dan yang ketiga ini adalah Gubuk Laka. Nah, sehingga ini menjadi sebuah kesempatan bagi mahasiswa dalam dikaitkan dengan program MBKM, mereka terlibat dalam kegiatan yang langsung terjun ke masyarakat, dan kita masukkan dalam perkuliahan dengan SKS yang sesuai. Kita buka pendaftaran dan kita laksanakan dalam waktu sebelum perkuliahan.
Industri perhotelan saat ini cenderung membutuhkan karyawan yang memiliki talenta beragam. Kemampuan multitasking ini agar dalam pengelolaan hotel lebih ringkas seiring dengan pemulihan ekonomi yang masih bertahap. Direktur IDEA Indonesia (TBK) Eko Desrianto memaparkan, pada masa pandemi ini SDM hotel yang diminati harus memiliki beberapa kemampuan dalam operasional hotel, mulai dari front office hingga back office. Sekali. Jadi kalau skillnya mereka menginginkan seseorang yang memiliki multi talent di beberapa section. Contoh, kalau dulu Mas, yang namanya reception yaitu hanya reception aja. Nah gitu. Nah sekarang reception itu ya harus mampu jadi bell attendant, kemudian jadi door attendant, kadang-kadang harus bisa bantu untuk driving, jemput tamu, kira-kira gitu. Nah sehingga bahkan di beberapa hotel karena lobby dan restorannya itu jadi satu, berhadapan atau bersampingan, itu ya reception kemudian harus siap untuk membantu operasional di resto saat dibutuhkan, pokoknya pas saat tamunya lagi banyak di resto gitu. Atau sebaliknya karyawan di resto itu kalau dibutuhkan untuk membantu di reception karena yang check-in banyak, nah itu juga harus ya bantu. Nah ini yang pertama. Jadi ada kebutuhan terhadap multi talent employee, gitu ya. Yang kedua tentu tentang standar pelayanan yang mengikuti protokol kesehatan, gitu. Nah ini karyawan-karyawan yang new hire itu diharapkan tidak hanya mereka secara hospitality memang memenuhi syarat, tapi juga yang kedua multi talent, yang ketiga harus paham tentang gaya dan cara prosedur pelayanan yang memenuhi standar kesehatan COVID. Kenapa? Karena kita itu banyak juga hotel-hotel yang menjadi tempat-tempat untuk repatriasi gitu Mas, karantina, nah sehingga mereka mesti paham apa yang harus dilakukan, bagaimana treatmentnya, baik treatment bertemu dengan calon tamu ini atau pada saat melakukan pelayanan makanan dan minuman. Daun kelor kering yang disebut sebagai tanaman ajaib menarik minat Profesor Tri Dewanti untuk menjadikannya sebagai bahan kombinasi dalam racikan wedang uwunya. Menurutnya, dari hasil penelitian sebelumnya, daun kelor memiliki banyak manfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Di sini memang masih menggunakan wedang uwuh, tetapi kita modifikasi gitu ya Mas. Ya, kita tahu bahwa dari hasil penelitian sebelumnya kelor ya, pirsa ya kelor itu ternyata tanaman yang istilahnya kalau di dunia ini disebut tanaman ajaib gitu ya, miracle tree gitu kan. Karena dia mempunyai, selain kandungannya itu lengkap, dia tinggi ya kandungan zat gizinya maupun senyawa bioaktifnya, dia juga multifungsi gitu kan. Dan berdasarkan penelitian sebelumnya itu juga dia bagus untuk sistem imun ya, artinya pas sekali pada masa pandemik COVID-19 ini. Nah, karena itulah saya kombinasikan si wedang uwuh ini dengan kelor gitu kan. Dengan Simplicia kelor atau kelor yang kering, daun kelor kering. Tetapi karena bentuk dari wedang uwuh itu kan nggak praktis ya, artinya kita harus merebus dulu gitu kan, butuh waktu. Bentuknya Simplicia itu juga mudah sekali berjamur kalau penyimpanannya nggak bagus gitu ya Mas. Nah karena itu kita modifikasi dia dalam bentuk celup, jadi seperti teh celup gitu loh.
Ya, itu saya teh celup ya. Nah, jadi rempah-rempah yang tadinya bentuknya itu simplisia, irisan-irisan kering, daun-daun kering itu kita giling ya, kemudian kita masukkan kantong celup tadi ya, tentunya dengan formulasi yang sudah kita teliti ya, berapa proporsinya, jenisnya apa saja, yang paling tinggi antioksidannya itu apa ya, sudah teruji. Nah, itu ya yang kemudian kita bikin sebagai formula wedang celup kelor. Perkembangan kota yang makin melebar dan tidak terelakkan memunculkan bentuk baru dari perkampungan yang berada di dalam kota tersebut. Istilah kampung kota kemudian muncul sebagai bentuk pemukiman kampung yang masih ada di daerah perkotaan. Kampung urban atau kalau kita sering menyebutnya kampung kota ya, itu sebenarnya kan ada dua kata yang agak berlawanan. Karena kalau orang mengatakan kampung itu kecenderungannya agak negatif. Karena kalau kampung adalah istilah kampungan segala macam ya, dan kota yang cenderung modern. Jadi kampung kota itu sebenarnya merupakan suatu lingkungan permukiman yang dia ada di perkotaan tetapi masih ada nilai-nilai perkampungan yang dipertahankan. Dia bisa terjadi karena katakanlah permukiman itu dulunya biasanya di daerah pedesaan atau di pinggiran kota. Kemudian dengan perkembangan kota, kotanya meluas sehingga pinggiran itu tidak jadi di pinggiran lagi. Dia jadi di sekitar pusat kota juga, tetapi mereka sudah settle di situ. Jadi akhirnya perkampungan atau permukiman mereka menjadi sebutannya permukiman tetapi ada di kota, sehingga kampung kota. Atau bisa juga kampung kota itu terbentuk adanya urbanisasi. Orang desa berbondong-bondong ke kota untuk meningkatkan taraf kehidupannya, mencari penghidupan, mendekati pusat kota sebagai sumber penghidupan, sehingga mereka membentuk permukiman atau lingkungan hunian di sekitar itu. Nah, kadang-kadang karena alasan-alasan itulah pandangan orang, terutama pemerintah, kalau kita melihat stigma dari pemerintah, kampung kota itu selalu padat, jelas ya, karena biasanya rumahnya kecil-kecil, padat, kemudian kumuh, tidak sehat gitu. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di BTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.